Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga anda semua dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, panjang umur fi taatillah wa fi taati rasulillah, fi kamali sihati wal afiyah, panjang umur dalam keadaan sihat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala kesulitan anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya hutang semoga hutangnya lekas lunas, yang punya usaha semoga usahanya lancar, yang jualan semoga jualannya laris. Keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh-soleh, wa ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, dimana dalam kajian kali ini saya akan berbagi faidah tentang beberapa hal yang menyebabkan seseorang itu di umur 40 tahun rizkinya masih sulit, rizkinya masih sempit, hutang gak lunas-lunas, kehidupan belum juga mendapatkan kebahagiaan. Apa saja penyebab ketika seseorang umur 40 tahun namun hutangnya banyak, rizkinya sulit, kehidupannya tidak bahagia? Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel Al-Fakir ini, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya doa, bisa tulis doa terbaik Anda di kolom komentar, sehingga ketika Anda menulis doa Anda di kolom komentar, banyak jamaah saya yang membaca doa Anda, mengaminkan doa Anda, dengan harapan semakin banyak orang yang mengaminkan doa kita. Semoga hajat-hajat Anda lekas dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti kita ketahui dalam kehidupan ini, apa yang sedang kita alami itu terkadang tidak lepas dari sebuah sebab yang kita lakukan. Banyak hal yang ternyata manakala kita lakukan berdampak besar dalam kehidupan kita. Anda jangan pernah berpikir bahwa kesulitan yang sedang kita alami pada saat ini, kesumpekan hidup yang sedang kita lalui, beban hutang yang menumpuk yang sedang menghimpit kehidupan kita, ini semua tidak lain tidak bukan itu disebabkan oleh beberapa hal yang mungkin saja masih kita lalui, masih kita lakukan. Ibaratnya ketika ada orang sakit, ya, orang sakit ini misalnya sakit apa, demam, ya, masuk angin, ya kan, dia tidak hanya cukup minum obat, ya, misalnya obat ini, obat itu, dia minum obat ini, obat itu, berharap agar masuk anginnya sembuh. Tapi ada hal-hal yang tetap dia lakukan, misalnya hujan-hujanan, panas-panasan, minum es dan lain-lain. Kira-kira dia akan sembuh tidak? Begitu pula dengan berbagai permasalahan hidup yang sedang kita alami, ya, khususnya terkait ekonomi misalnya.
kita melakukan amalan-amalan seperti membaca sholawat, tahajud, sholat duha. Tapi ternyata hal-hal lain juga kita lakukan, yang mana hal-hal lain itu yang menyebabkan meskipun ibaratnya kita sudah minum obat, tapi penyakit kita ini masih. Nah, ini makanya harus Anda perhatikan. Karena ini penting. Seperti halnya tadi saya sampaikan, meskipun Anda minum obat terus-terusan, manakala pantangannya juga Anda lakukan, yaitu akan sulit ya. Akan sulit untuk apa? Untuk bagaimana kemudian Anda sembuh dari apa yang sedang Anda alami. Maka dari itu apa saja sih hal-hal yang harus kita hindari, apalagi di umur Anda yang sekarang sudah 40 tahun atau lebih, berharap rezeki Anda lancar, deras, hidup bahagia, hutangnya lunas. Nah, ini ada hal-hal yang harus Anda hilangkan. Jangan sampai Anda lakukan. Yang pertama apa? Yang pertama yang harus Anda hilangkan dari diri Anda manakala Anda ingin hidup bahagia, rezekinya lancar adalah jangan sampai dalam diri Anda, dalam hati kita itu ada yang namanya kufur nikmat. Nah, ini penting. Ini poin awalnya dulu. Sehingga ketika poin awal ini kita lakukan, maka poin-poin selanjutnya ini akan mudah. Tapi ketika kita poin pertama ini nggak kita lakukan, maka di poin-poin yang selanjutnya juga akan sulit. Apa sih yang namanya kufur nikmat? Kalau kita telisik lebih jauh, ini kan ada dua hal. Ada yang namanya syukur nikmat, ada yang namanya kufur nikmat. Banyak orang di umur 40 tahun atau lebih, ini bukannya menambah rasa syukurnya, tapi justru di umur 40 tahun ini atau lebih ini justru meningkatkan kufur nikmatnya atas apa yang Allah berikan, atas apa yang Allah anugerahkan. Sehingga apa para jamaah? Seperti dalam Al-Quran misalnya, di dalam Al-Qurannya sudah jelas, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Manakala dalam diri kita, dalam hati kita tertanam yang namanya kufur nikmat, tidak mau mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kata Allah ya, bukan kata saya. Maka sesungguhnya ketahuilah wahai manusia bahwa ketika kamu tidak bersyukur dan ketika kamu kufur atas nikmat Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Maka kalau kita lihat, kita bisa memahami betul, bisa saja kehidupan kita yang sekarang semrawut ya. Ada yang jualan ini, jualan itu, enggak laris-laris. Ada yang kerja dari pagi sampai malam, enggak ada hasilnya, bahkan hutangnya numpuk. Ada yang bisnis ini, bisnis itu, malah ditipu orang. Intinya kehidupannya semrawut. Ini bisa saja itu adalah bentuk dari wala in kafartum inna adzabi lasyadid, bahwa itu adalah azab dari Allah yang kemudian kita merasakan begitu pedih. Karena apa? Karena kita kufur nikmat. Maksudnya kufur nikmat itu apa sih? Nah, kita lihat diri kita. Maksudnya ini penting ya. Kita mawas diri, muhasabah. Kita perlu merenung. Terkadang dalam hidup ini kita butuh satu waktu merenung dengan apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Ternyata tidak lepas dari apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita lakukan. Salah satunya itu kufur nikmat. Coba kita lihat ya. Wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Kita lihat sebenarnya kalau kita sadar betul, wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu la tuhsuha, kita tidak akan pernah mampu. Nikmat apa? Nikmat sehat, nikmat masih bisa bernafas. Terkadang kan kita berpikir bahwa menghirup napas, bisa bernapas ini sebuah kenikmatan yang agung. Kita bisa melihat, ini adalah kenikmatan yang agung. Kita bisa berjalan, kenikmatan yang besar. Kita bisa bergerak,
mulut kita bisa berbicara, kuping kita bisa mendengar. Ini kenikmatan yang ada dalam diri kita sendiri aja. Ya Allah, coba. Ini nikmat semua. Pernah gak kita bersyukuri nikmat ini? Yang ada kita kufur. Kita menggunakan kenikmatan kesehatan kita, kenikmatan umur kita, kenikmatan nafas kita justru untuk apa? Untuk tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermaksiat, untuk ini, untuk itu. Jarang sekali kita menggunakan fasilitas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah. Makanya salah satu solusinya ketika kita ingin berubah, maka ubah dari kufur nikmat menjadi syukur nikmat. Bagaimana caranya? Hakikatu syukri. Yang namanya syukur itu adalah kolaborasi bainal fi'li wal qawli, antara ucapan dan perbuatan. Lisan kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah saya masih diberikan kesehatan, alhamdulillah ya Allah saya masih diberikan kehidupan, alhamdulillah ya Allah saya masih diberikan nafas, alhamdulillah keluarga saya sehat, alhamdulillah. Sehingga apa kemudian? Bainal fi'li wal qawli. Perbuatan kita menunjukkan orang yang bersyukur dengan apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting sekali manakila, bahkan kalau kita lihat di ayat ini jelas la in syakartum. Bukan lain apa, tapi lain syakartum. Kalau kita mau bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah yang akan menambah nikmatnya, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rizki dan lain. Itu urusan Allah yang akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Nah ini intinya, kalau masih ada yang namanya kufur nikmat dalam diri kita, dalam hati kita, segera hilangkan, ubah. Bangun pagi, yang terucap dari lisan kita adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi lisan kita baru bangun sudah bersyukur kepada Allah. Mau makan baca bismillah, mensyukuri kenikmatan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Melihat apapun akhirnya nikmat. Akhirnya kita sadar betul bahwa apa yang ada di sekeliling kita adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, bukan harus kita kufuri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang harus kita hilangkan, hal yang harus Anda buang jauh-jauh di umur 40 tahun atau lebih, yaitu dendam atau rasa benci. Nah ini biasanya kan gini, di umur 40 tahun ini apalagi lebih, ketika Anda sedang menghadapi kehidupan yang ruwet, menghadapi kehidupan yang tidak enak, ini kita benci, kita dendam, bahkan terkadang kepada diri kita sendiri loh. Tidak sedikit orang yang kadang, andaikan saya dulu seperti ini, andaikan dulu saya seperti itu, andaikan saya nggak seperti ini, andaikan saya nggak seperti itu. Jadi melihat masa lalu, kemudian setelah melihat masa lalu tersebut, terlahir rasa benci. Kepada siapa? Pertama, kepada dirinya sendiri. Akhirnya apa? Andaikan saya dulu nggak seperti itu, pasti saya nggak seperti ini. Andaikan dulu saya seperti ini, waktu itu pasti saya nggak punya hutang, pasti hidup saya sudah bahagia. Akhirnya apa? Dalam dirinya itu tertanam rasa benci, rasa dendam kepada dirinya sendiri. Ini coba Anda lihat, pasti Anda ada sifat-sifat seperti itu, membenci diri Anda sendiri. Sehingga apa? Ini perlu Anda hilangkan agar apa? Kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri. Apapun yang sudah terjadi tahun lalu, apapun yang sudah kita alami, kita ikhlaskan, kita maafkan. Karena bagaimanapun sedetik pun kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Semenyesal apapun Anda pada saat ini, kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Tugas kita adalah bagaimana hari ini menata kembali hati kita, menata kembali ibadah kita, menata kembali kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Jadi kalau Anda masih membenci diri Anda, maafkan. Kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Ibaratnya kebencian, rasa dendam itu ibarat ketika kita mau naik gunung, ya. Ini ransel kita penuh dengan sampah-sampah. Nah, kira-kira logis nggak sih Anda mau naik gunung, ya,
menuju kebahagiaan. Tapi dalam ransel Anda berisi sampah, kebencian, dendam, iri, dengki, dan lain. Anda bawa, buang semua. Bersihkan diri Anda dari dendam, sehingga jalan Anda akan ringan menuju kebahagiaan. Maafkanlah diri Anda, maafkanlah hati Anda. Itu yang pertama, yaitu hilangkan dendam dan kebencian kepada diri Anda sendiri. Apapun yang sudah Anda alami, insya Allah pasti ada hikmahnya. Dan dengan Anda memaafkan diri Anda sendiri, itu akan plong, sehingga energi-energi positif itu akan berdatangan. Yang kedua adalah hilangkan kebencian dan dendam kepada siapapun. Misalnya Anda sedang mengalami kepahitan hidup pada saat ini, hutang menumpuk karena ditipu orang, ya, karena disakiti orang. Setelah menonton kajian ini, Anda merenung, bismillah, Anda ikhlaskan, Anda maafkan kepada siapapun yang pernah menyakiti Anda, yang pernah menipu Anda, yang pernah mengecewakan Anda. Lupakan, ikhlaskan. Ini beban yang harus Anda hilangkan. Kalau Anda tidak mau memaafkan, kalau Anda tidak mau mengikhlaskan, ini langkah Anda akan berat menuju keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang sudah orang lain lakukan kepada Anda di masa lalu, biarlah itu menjadi urusan mereka. Tugas kita adalah memaafkan. Ketika kita sudah memaafkan orang lain, pintu-pintu rezeki akan terbuka. Kita doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Nah itu. Jadi yang kedua adalah hilangkan ya yang namanya rasa benci, dendam kepada siapapun. Karena apa? Dalam sebuah kitab hikam, saya teringat ada satu makalah yang luar biasa para jamaah. Mungkin kita sedih, mungkin kita stres menghadapi kehidupan saat ini karena ujian yang sedang Allah berikan itu, misalnya karena perbuatan orang lain. Ada satu makalah yang sangat indah. Bismillahirrahmanirrahim. Liyukhaffif alamal bala'i alaika ilmuka bi'annahu subhanahu huwa al-muballilaka falladhi wajahtaka minhul aqdar huwa alladhi awaddaka khusnal ihtiyar. Kata beliau, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, pedihnya ujian, pedihnya cobaan, pedihnya kehidupan pada saat ini, ruwetnya kehidupan Anda yang mungkin pada saat ini ekonomi hancur, hutang numpuk, usaha bangkrut, itu bisa menjadi ringan. Dengan apa? Ketika kita mau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan ujian tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga adalah zat yang menganugerahkan kita kebaikan, zat yang menganugerahkan kita kenikmatan, yang tidak lain tidak bukan, seberat apapun ujian kita pada saat ini, pasti ada hikmah, pasti ada hadiah dari Allah yang sangat indah yang menanti kita manakala kita menghadapi dengan sabar, dengan ikhlas, dengan tawakal. Nah, kemudian yang ketiga para jamaah, hal yang harus Anda hilangkan yang bisa membuat hidup kita tidak bahagia di umur 40 tahun atau lebih adalah memutus silaturahim. Nah, ini banyak orang ternyata misalnya karena konflik keluarga, karena ada perbedaan pendapat dengan sanak saudaranya, ini memutus silaturahim. Nah, orang yang memutus silaturahim, ya inqata'a anhu ar-rizqa, maka Allah akan memutus juga rizkinya. Nah, ini bahaya. Silaturahim itu ada dua. Ada silaturahim dengan saudara kita yang masih hidup, ada orang yang memutus silaturahim dengan saudaranya yang sudah meninggal. Naudzubillah min dzalik. Apapun bentuk yang namanya qat'ur rahim, memutus silaturahim, ini berbahaya sekali terhadap keberlangsungan kebahagiaan seseorang. Makanya misalnya pada saat ini Anda yang mungkin masih ada konflik dengan keluarga sehingga tidak mau menyapa, sehingga tidak mau menjalin silaturahim, hilangkan.
jaga kembali, sambung kembali silaturahim Anda dengan sanak saudara Anda yang masih hidup. Kemudian sambung lagi silaturahim yang sudah lama terputus terhadap sanak saudara Anda yang sudah meninggal, yang mungkin Anda punya kakak, punya adik, paman, saudara Anda, orang tua Anda yang sudah meninggal, kemudian Anda sudah misalnya sudah lupa mendoakan mereka, mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan Yasin. Jalin kembali silaturahim itu setiap habis sholat, kirimkan Al-Fatihah kepada sanak saudara Anda yang sudah meninggal. Hari Jumat Anda bacaan Yasin. Insya Allah ini bisa menjadi yang namanya silaturahim itu akan yazid, menambah rizki dan keberkahan. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, hal yang harus Anda hilangkan manakala Anda berusia 40 tahun atau lebih, yang menjadi penyebab sulitnya rizki dan mendapatkan kebahagiaan adalah melakukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya rizki yang barokah itu kan dari Allah ya. Kita harus sadar betul, yang punya langit, yang punya bumi, yang punya diri kita bahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di umur 40 tahun atau lebih itu sudah saatnya kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Jangan sampai di umur 40 tahun atau lebih ini justru kita melakukan banyak sekali maksiat, melakukan banyak sekali dosa. Kalau dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, jangan harap kita akan mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu di umur 40 tahun atau lebih yang harus kita tingkatkan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqwa huwa aqrabut thariq wa afdalul wasail litashil arzaq wa taysiri kulli asirin binasil kitab. Yang namanya takwa dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa yang namanya takwa adalah jalan yang sangat penting. Jalan untuk apa? Litashilil arzaq, untuk memudahkan rezeki kita. Wa taysiri kulli asirin, untuk memudahkan segala perkara yang sulit. Di umur 40 tahun atau lebih Anda sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan finansial. Takwa, kata beliau dalam kitab ini, at-taqwa taysiri kulli asirin, akan memudahkan semua perkara yang sulit. Binasril kitab, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa maka akan mendapatkan jalan keluar dari arah yang tidak pernah terduga dan mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah dia sangka. Kemudian yang kelima, hal yang harus kita hilangkan di umur 40 tahun atau lebih adalah durhaka kepada orang tua. Ini naudzubillah min dzalik ya. Durhaka kepada orang tua. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan orang tua kita, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Apalagi durhaka, ini sangat naudzubillah min dzalik ya. Orang yang berdurhaka kepada orang tua jangan pernah berharap mendapatkan rezeki yang barokah, mendapatkan rezeki yang banyak, yang halal, hidupnya bahagia. Tidak akan. Karena apa? Orang yang durhaka kepada orang tua itu sedang membuat orang tuanya murka, sehingga apa? Kemudian Allah pun akan murka. Bisa jadi kepahitan hidup yang kita alami pada saat ini, kerupukan hidup yang sedang kita jalani ini adalah karena orang tua itu murka kepada kita. Nah, karena orang tua murka, ridullahi fi ridul walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ya. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Maka dari itu, mulai hari ini perbaiki. Misalnya hubungan Anda sedang tidak baik dengan orang tua, perbaiki lagi. Nah, di sini ada keterangan yang namanya wa mimma yurithul faqr, satu hal yang dapat mewariskan kefakiran, kerupukan hidup, ketidakbahagiaan manakala dilakukan oleh kita apalagi di umur 40 tahun atau lebih adalah tarku du'a lil walidain. Meninggalkan doa kepada orang tua ini menjadi hal yang
mewariskan kefakiran. Bahkan idza tarkul abdu ad-du'a lil walidain in qata'a anhu arizqa. Maka seorang anak tidak mau mendoakan orang tua, apalagi seorang anak tidak mau berbuat baik kepada orang tua, in qata'a anhu arizqa, Allah akan memutus jalan rizkinya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kita hindari, yang harus kita ingat bahwa jangan sampai melakukan hal-hal ini. Karena dampaknya sangat luar biasa, berpengaruh terhadap keberlangsungan kebahagiaan, keajaiban yang akan Allah berikan. Yang paling penting Anda jangan putus asa. Anda masih diberikan waktu oleh Allah, masih diberikan umur oleh Allah. Untuk apa? Untuk memperbaiki masa depan. Jadi waktu itu ada 3, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Apa yang kita lakukan sekarang ini ya, dengan tadi saya sampaikan, bersyukur, bertakwa, ikhlaskan, maafkan, itu akan berdampak kepada masa depan Anda. Masa depan itu besok itu sudah masa depan. Bisa saja setelah Anda memahami apa yang saya sampaikan, Anda introspeksi diri, muhasabah, kemudian Allah akan datangkan keajaiban. Yang penting jangan putus asa. Jangan putus asa. Seberat apapun ujian atau cobaan yang sedang Anda hadapi pada saat ini, Allah sudah menyiapkan solusi terbaiknya. Akan ada waktunya di mana sambil Anda meneteskan air mata, Anda akan berujar kepada Allah, terima kasih ya Allah. Allah telah memberikan lebih dari apa yang kita minta. Kita minta 1, Allah kasih 10. Kita minta 1, Allah kasih 100. Nah, itu yang penting yang harus Anda pahami. Dan kemudian di umur 40 tahun atau lebih, sebagai jalan ikhtiar untuk menggapai pertolongan Allah, mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, Anda yang sudah berumur 40 tahun atau lebih bisa mulai berikhtiar mendekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan zikir, munajat, sholawat. Ini adalah satu buku yang saya tulis yang berisi dengan zikir, kumpulan-kumpulan sholawat, yang mana buku munajat sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Buku ini para jamaah dilengkapi dengan khasiat, tata cara bersholawat, serta kisah-kisah keajaiban berkah sholawat. Jadi Anda ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, di mana buku ini insya Allah bermanfaat untuk apa? Orang yang mengamalkan buku ini akan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan anak-anaknya soleh-soleha, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya, dimudahkan dalam melunasi hutang-hutangnya, diberikan rezeki yang melimpah, usaha laris jualan sukses, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dihilangkan segala hal yang menghalangi rezekinya. Jadi buku ini ditulis ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesianya. Anda yang kurang lancar membaca Arab bisa membaca Indonesianya. Ini ada zikir yang harus Anda baca, ada beberapa halaman, bisa dibaca setiap pagi atau sore ya. Isinya sholawat, diawali dengan tawasulnya dulu. Ini komplit sekali. Tawasulnya seperti apa ada di sini. Setelah tawasul, Anda membaca zikir munajat sholawatnya, ada beberapa halaman. Setelah membaca zikir munajat sholawat, Anda bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tawasul kepada Rasulullah seperti tadi, dengan sholawat yang sudah Anda baca. Anda tawasul dengan doa yang ada di buku ini. Dengan keberkahan Rasulullah, Anda punya hajat apa, Anda sampaikan kepada Allah. Allah yang akan mengabulkan. Silahkan. Kemudian selain berisi zikir munajat sholawat, buku ini juga berisi sholawat pilihan. Ada sholawat pilihan. Misalnya Anda di umur 40 tahun atau lebih ingin agar terhindar dari kefakiran dan kemiskinan, ada sholawatnya dan tata cara mengamalkannya. Misalnya Anda ingin di umur 40 tahun atau lebih selalu mempunyai uang, selalu mempunyai rezeki, ada sholawat dan tata caranya di sini. Misalnya Anda di umur 40 tahun atau lebih, Anda profesinya sebagai pengusaha atau punya lapak jualan, pengen jualannya laris, usahanya lancar, ada sholawatnya di sini. Atau misalnya Anda di umur 40 tahun ya belum punya rumah, pengen cepat punya rumah, ada sholawatnya di sini. Banyak sekali sholawat pilihan yang sesuai dengan hajat dan keseharian Anda. Selain itu, buku ini juga berisi tentang testimoni keajaiban-keajaiban orang-orang yang
mengamalkan zikir sholawat. Ada orang yang hutangnya lunas berkah sholawat. Ada orang yang bisa bangun rumah berkah sholawat. Ada orang yang jualannya laris berkah sholawat. Ini banyak sekali bisa Anda baca sebagai apa? Sebagai penyemangat bagi kita para pengamal sholawat. Dan untuk buku ini bisa Anda miliki, silahkan selagi masih ada, ini stok terakhir. Untuk infak buku ini hanya 100.000, dengan infak 100.000 ya sebagai biaya tulis dan biaya cetak ya. Insya Allah bisa mengantarkan hajat-hajat Anda yang sangat besar, yang sangat urgent, yang sangat mendesak, ya. Mengantarkan terlunasnya hutang Anda yang ratusan juta miliaran dengan izin Allah. Yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Ini WhatsApp saya ya, di bawah, atau klik linknya ada di deskripsi. Selain itu bukan nomor saya. Jadi terkadang ada orang-orang yang komen membagikan nomor, itu bukan nomor saya. Kalau nomor saya adalah ini. Jangan sampai tertipu. Silahkan dipesan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.